Ambil makananmu dan tontonlah GPC. Siap! Rilekskan jarimu dan pencet subscribe. Gue dituduh boncengan sama Gio keliling desa jam 12 malam. Guys, boncengan jam 12 malam keliling desa. Ngapain, Jir? Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Kalau ada yang bilang hidup itu kayak sinetron, mungkin gue salah satu aktornya. Gimana enggak? Sampai sekarang gue masih suka geleng-geleng kalau inget semuanya. Bayangin guys, gue yang gak ngapa-ngapain, tiba-tiba dituduh jadi pelakor satu desa pas lagi ada kegiatan volunteer. Padahal gue waktu itu cuma datang buat mengabdi, bukan buat rebutin pacar orang. Hai Sobat GPC, kenalin gue Dona. Dan hari ini gue mau cerita tentang momen paling gak adil dalam hidup gue, yang bikin gue nangis, marah, bingung, dan akhirnya malah ketawa sendiri waktu inget sekarang. Ini cerita soal dituduh jadi pelakor di depan satu angkatan pas volunteer. Nama gue yang sempat hancur, dan bagaimana semuanya berakhir dengan cara yang bahkan gak pernah gue rencanain. Cerita ini dimulai di tahun 2023. Waktu itu gue ikut kegiatan volunteer 1 bulan di sebuah desa. Kita dibagi beberapa kelompok. Tiap kelompok isinya 10 orang. Dan kita tinggal di rumah warga selama sebulan. Artinya, gue 24 jam per hari sama kelompok gue. Makan bareng, kerja bareng, beres-beres bareng. Kadang berdebat soal proker, alias program kerja bareng. Di kelompok gue ada satu cowok. Sebut aja Gio. Orangnya baik, humoris, enak diajak ngobrol, dan kami sering interaksi karena satu proyek. Buat gue waktu itu, Gio cuma teman kelompok, titik. Belum lagi, gue ini yang handle koordinasi proyek kelompok. Jadi gue emang harus aktif sama semua orang. Gue baru tahu waktu itu kalau ternyata Gio punya pacar, sebut aja Ica. Dan selama volunteer, Gio hampir gak pernah chat Ica. Kenapa? Kata Gio sendiri ke kita satu kelompok, dia capek dan males sama sifat Ica yang suka ngatur. Dia sering cerita kalau hubungan mereka udah gak sehat. Dia ngerasa dikekang. Apa-apa dibilang salah. Semua harus nurut, nempel 24 jam, baik di kampus maupun di rumah. Pas ada kegiatan volunteer gini, jadi semacam jeda yang Gio butuhkan dari dinamika itu. Oh iya, FYI, Ica juga ikut volunteer, tapi beda kelompok, beda desa. Suatu hari, Ica minta putus sama Gio, dan Gio langsung mengiyakan. Dia berasa bisul mateng, langsung pecah saking leganya putus sama Ica. Nah, disinilah drama dimulai. Kan Ica yang minta putus duluan, tapi waktu diain sama Gio, dia malah marah-marah. Dia nuduh Gio selingkuh. Dan nama yang dia sebut-sebut, gue. Orang yang bahkan gak ada hubungan apa-apa sama Gio selain satu proyek dan satu atap. Tiba-tiba gue dituduh jadi pelakor. Gue dibilang ngerebut Gio. Gue dibilang sasimo alias sana-sini mau. Gue dituduh boncengan sama Gio keliling desa jam 12 malam. Guys, boncengan jam 12 malam keliling desa. Ngapain, Jir? Mau jadi pemburu Ghost Rider lu? Hah, kalau nggak sedih banget waktu itu, gue mau ketawa duluan. Tapi waktu itu, gue nggak ngerasa lucu sama sekali. Gue sedih, dan gue marah. Tapi nggak bisa marah ke siapa-siapa. Gilanya lagi, gue dituduh ciuman di pos kamling. Dibilang punya cowok, tapi masih gatel sama cowok orang. Padahal gue waktu itu literally nggak punya cowok sama sekali. Yang bikin gue makin sakit hati, Ica sampai bikin akun khusus buat nge-DM hal-hal buruk ke gue. Gue tahu itu dia, karena gaya ngetiknya sama persis kayak waktu dia chat ke Gio yang pernah gue lihat. Gue nggak bales. Kata teman kelompok gue, diemin aja. Yang bikin gue shock, fitnahnya bukan cuma satu, tapi sampai ada cerita yang bahkan gue sendiri bingung itu asalnya dari mana. Jago bet dah bikin skenario, dah kayak sutradara aja tuh anak. 2 minggu sisa volunteer, gue jalanin dalam kondisi itu. Ica nyebarin ceritanya ke hampir semua orang volunteer, termasuk ke sahabat-sahabat gue. Gue dibilang pelakor lah, dibilang penyebab mereka putus lah, dibilang cewek yang gak bener. Semua tuduhan buruk diarahkan ke gue. Yang paling bikin gue sakit bukan omongan orang-orang sama Ica, tapi temen-temen yang mulai ngelihat gue dengan tatapan yang berbeda. Mereka percaya sama omong kosong itu. Dan setiap kali ketemu volunteer dari kelompok lain nih, gue ngerasa diliatin, di bombastic side eye. Gue kan jadi kikuk ya. Alhasil gue jadi lebih banyak diem. Dan lambat laun gue makin susah percaya sama orang.
Gue pilih diam, bukan karena gue gak bisa ngamuk. Kalau banyak tenaga udah gue smackdownin satu-satu yang begitu sama gue. Tapi karena gue sadar, minta validasi ke orang-orang yang udah keburu percaya cerita versi Ica itu, ya percuma, mereka gak bakal dengerin gue. Dan untungnya, teman-teman kelompok gue yang beneran kenal gue dari dekat, mereka yang jadi benteng gue waktu itu. Termasuk Gio. Dia akhirnya nemuin Ica langsung, buat mastiin bahwa hubungan mereka emang udah selesai. Setelah pertemuan itu, Ica datang ke base camp kami untuk pertama kalinya. Dan dengan bangganya dia kenalin diri dia sebagai pacar Gio. Padahal semua orang di rumah persinggahan kelompok kita itu udah tahu kalau Gio ketemu dia buat akhirin semuanya. Dan itu pertama kalinya gue ketemu langsung sama Ica. Waktu itu gue lagi masak di dapur sama temen cewek lain. Gio masuk ambil minum, terus nanya ke gue soal beli tanaman buat proker, urusan kerjaan biasa. Dan Ica langsung ngebuntutin Gio dan nyolot. Kok kamu peduli sih sama dia? Jir, ditanya soal tanaman buat proker aja bisa jadi masalah. Emang stres sih ini orang. Ada juga momen Ica bilang dia yang selama kuliah nge-carry Gio. Maksudnya tuh, Gio disokong secara finansial selama kuliah. Padahal semua orang di angkatan Gio tahu dia emang pinter. Selalu jadi peringkat 1 waktu SMA, IPK tertinggi di satu fakultasnya. Tapi ya, orang yang emang suka merendahkan orang lain emang biasanya butuh ngerasa paling tinggi biar nggak merasa kosong. Haha. Dan yang lebih menarik, ternyata selama volunteer, Ica sendiri chattingan sama cowok lain. Dan disinilah gue sadar, kadang orang yang paling keras menuduh justru sedang menutupi sesuatu. Gio tahu, tapi milih diem karena emang udah mau lepasin dari jauh-jauh hari. Kedepannya juga mereka nggak bisa bareng karena beda latar belakang. Setelah volunteer selesai, hidup gue berubah. Gue lebih banyak diem, lebih waspada, lebih susah percaya. Gue nggak tahu mau cerita ke siapa karena nggak semua orang bisa ngerti. Dan di saat itu, Gio mulai sering chat gue. Awalnya soal tugas akhir volunteer, laporan, dokumentasi proyek. Tapi lama-lama kita makin sering ngobrol. Gue awalnya takut karena kalau gue deket sama Gio, orang-orang bakal bilang rumor itu benar. Tapi lama-lama gue sadar, gue gak bisa terus hidup dalam ketakutan itu. Gio sendiri pernah bilang ke gue, kenapa dia tertarik sama gue. Katanya gue dewasa, cara gue ngeredain emosi, cara gue ngomong ke orang itu tenang dan adem. Buset, mau terbang rasanya. Padahal aslinya gue dendam banget, bejir. Dan akhirnya, gue sama Gio jadian. Gue gak nyangka bakal sampai di sini, tapi Gio beneran tulus. Dia kasih segalanya buat gue. Nggak ngerokok, nggak minum, pintar, baik. Wah, emang mantep banget boy dia tuh. Sekarang gue ngerti kenapa waktu diputusin, Ica nggak mau lepasin. Gio emang semantep itu. Tapi ya, sayangnya yang dapet justru gue. Hehehe. Singkat cerita, udah 3 tahun kita pacaran. Dan sesekali gue nggak sengaja lihat Ica live di TikTok, muncul di FYP. Biasalah, masih suka caper. Pernah ada yang tanya soal pacarnya. Dia jawab, kalian gak boleh tahu ya gue udah punya pacar atau belum. Padahal dia udah punya pacar, temen volunteernya juga. Dan gue tahu dari temen deket dia, yang kebetulan temen gue juga. Kata gue dalam hati, ya ampun, ternyata yang selama ini dibilangnya Sasimo, ya dia ini. Lucunya, orang yang dulu paling keras menghancurkan nama gue, sekarang cuma jadi bagian dari masa lalu yang gak lagi punya pengaruh apa-apa. Dan dalam waktu dekat, gue sama Gio ada rencana lamaran. Jadi doain ya guys, semoga langgeng terus dan dilancarkan jalannya. Dari semua yang gue alamin, gue sadar emang fitnah itu sakit. Tapi, diam sambil tetap jaga diri dan integritas kalian, itu kadang lebih kuat daripada melawan dengan kata-kata. Gue pilih diam waktu itu bukan karena gue kalah, tapi karena gue gak mau turun ke level yang sama. Dan orang yang beneran tahu kalian gak akan percaya begitu aja sama rumor yang beredar. Teman-teman kelompok gue yang buktiin itu. Mereka yang tahu gue dari dekat. Mereka yang tetap ada dan nguatin gue di saat nama gue tercoreng habis. Kalau kalian pernah difitnah atau disalahkan untuk sesuatu yang bukan salah kalian, itu gak mendefinisikan siapa kalian. Yang mendefinisikan kalian adalah gimana respon kalian terhadap masalah itu sendiri. Cara kalian bertahan, cara kalian tetap jadi diri sendiri, dan gimana cara kalian tumbuh setelahnya. Dan orang baik bakal ketemu sama orang baik. Itu bukan klise, itu yang gue alamin sendiri. Gue yang cuma mau kerja beres dan gak nyari drama, akhirnya ketemu sama orang yang beneran tulus dan mantep.
Jadi jangan jadi orang yang jahat ya guys. Jadi orang baik itu nggak rugi cuy. Oke Sobat GPC, segitu dulu cerita gue. Kalian pernah dituduh atau jadi korban fitnah yang sebenarnya kalian nggak pernah lakuin, yang mencoreng nama baik kalian? Coba share pengalaman kalian di kolom komen ya. Siapa tahu cerita kalian bisa menguatkan orang lain yang saat ini sedang berjuang menghadapi penilaian buruk dari orang sekitarnya. Sampai jumpa di video GPC selanjutnya ya. Dah!